Kembali lagi di Warta Terkini ya. Setelah beberapa minggu kita nggak update, akhirnya sekarang kita update dengan obrolan-obrolan baru. Bareng gue di sini Luak dan dua teman gue ada si Arif dan Bang Terados. Yoi. Nah, kali ini nih kita ngomongin hal-hal yang berbau tentang militer. Kali ini kita akan ngomongin tentang ke arah militer. Sebenarnya ngomong-ngomong soal militer, karena beberapa hari kemarin banyak berita-berita atau meme juga tentang bahwa negara kita akan mengadakan wajib militer gitu. Sebenarnya info ini juga agak simpang siur juga, agak kurang jelas juga kepastiannya. Kita juga belum tahu juga, tapi di sini kita akan ngebahas dari arah netizen ya. Kita bukan orang pinter, kita bukan orang profesional, atau kita bukan orang pemerintahan. Jadi kayak kita berangan-angan aja gimana sih rasanya wajib militer itu, dan kayak gimana kalau kita mulai wajib militer itu. Oke, tapi sebelum gue mulai nih, sebelumnya nih kan karena ini videonya juga berupa audio saja, jadi kalian cukup kecilin saja resolusinya di resolusi yang terkecil karena hemat kuota juga, dan karena videonya juga berupa podcast. Oke, langsung saja kita mulai di pembahasannya ya. Jadi masalah wajib militer nih, dari kalian berdua nih ya, gue juga sempat bingung juga sebenarnya wajib militer ini kegiatan apa sih, men? Oke, ini dari pandangan awam kita lah ya. Wamil itu atau wajib militer itu adalah beberapa bagian masyarakat diharuskan mengikuti bukan kewajiban sih, mengikuti pelatihan kemiliteran sebagai orang-orang yang akan menjadi pembantu ketika negara ini dalam keadaan gundah lah. Itu gambaran kasar sih sebenarnya. Tapi ini nggak ada referensi dari mana itu gini maknanya, bukan ya. Gua ini menakar aja sama visi. Ya. Oke, terus? Oke, kalau kata gue sih ya turut serta bela negara. Itu aja sih. Militer kan? Jadi kita kayak mengorbankan ini ya, setiap jiwa kita juga nggak sih, termasuk nggak sih? Kalau nggak salah itu kan di UUD kan memang ada juga rakyat itu diharuskan membela negara dalam porsi apapun, entah dalam profesi ataupun ini sukarela. Jadi kalau gitu sih. Tapi kalau kita ikut serta dalam wajib militer, sebenarnya itu ada nggak sih menurut kalian tuh keuntungan dan kerugian kita gitu? Ada sih, pasti ada dong. Kalau kita bilang sebagai keuntungan minimal ya, kalau kita ikut wajib militer itu kan berarti kita sebagai orang yang punya pangkat tertentu lah, minimal pangkat dalam kita. Bisa nih orang-orang awam yang taunya cuman dari point blank atau dari game-game sejenisnya nih yang balok-balok. Mana tahu ya, cuma di bagian itu mungkin kan. Minimal kan ada gaji kan? Iya. Yeah. Minimal ada gaji. Keuntungannya minimal kita dibayar. Benar. Kalau sih keuntungan mungkin kita kan secara gratis ya menerima pendidikan yang belum kita pelajari sama sekali. Kan militer kita jarang dapat pendidikan militer. Nah, ada dari kecil sampai gede paling baris doang. Ya minimal pernah pegang senjata lah, kita tahu cara makainya gimana. Jadi kalau mau bela diri sendiri pun nggak usah bela negara, bisa. Itu kalau di segi keuntungan sih. Ya, tapi kerugian. Ini yang gua bisa, kalau yang dari gua terka-terka nih ya, kalau dari kerugian sebenarnya itu bukan dari kerugian personal, sebenarnya lebih ke kerugian. Ini masih kalau orang-orang yang negative thinking lah, bahwa kalau itu kan mereka orang-orang yang bukan tentara tapi punya kemampuan tentara yang masih statusnya sipil kan. Kalau mereka dikerahkan untuk menghantam, ya kita anggaplah mungkin bukan di masa sekarang, mungkin di beberapa tahun ke depan
ada orang yang buruk misalnya tuh memimpin negara ini membawa mereka untuk menghantamnya dengan kelompok masyarakat, bukan nggak mungkin sih. Kerugiannya tuh memang nggak di orangnya, tapi masyarakat. Tapi sebenarnya wajib militer ini kalau mungkin namanya bukan wajib militer ya, sebenarnya dulu kan sebenarnya pernah terjadi kan waktu zaman penjajahan juga gitu kan. Iya. Ya, dulu itu malah pasukan sukarela itu namanya. Iya. Ya bukan pasukan sukarela, lu kalau nggak misalnya nggak ikut perang ya mati. Lu yang diperangin dulu kan. Iya. sebelum lu kena nembak orang, udah tembak orang dulu kan, boro-boro mau ini hidup normal. Jadi kalau mungkin kalau Wamil sekarang sama yang dulu itu, kalau dulu kan sukarela kan, rela mengorbankan jiwa dan raga tuh kan. Kalau sekarang kemungkinan kan secara pelatihan itu mungkin ada ininya kan, ada salary-nya juga kan, ada gaji dan ada uang makan gitu kan mungkin. Ya enggak? Nah, harusnya ada. Kalau kerugian sendiri menurut gue nih, karena nggak tahu ya, zaman sekarang ini banyak orang yang cusi, nggak mau ini nggak mau itu, ya kan. Mungkin kerugian kalau secara personal pasti buang waktu, banyak orang yang mikir gitu. Ya. Apalagi kalau orang-orang yang tinggal di kayak yang udah sibuk di perkotaan. Wah, di mana-mana meskipun di desa pun ya lebih pilih gue sibuk tanam padi. Lebih pentingin kebun gua nih. Iya, ya itu sih pribadi. Tapi kalau kerugian pribadi, kalau kerugian global gue setuju sih. Secara masyarakat mereka udah dilatih kalau jadi senjata antua kan ibaratnya mereka ngasah pedang matanya dua itu. Bisa buat nguntungin, bisa nyusahin kan. Iya. Iya. Ya walaupun ya, ini gue sih dapat berita gini sih. Kata Menhan Prabowo tidak ada wajib militer, tapi sistem komponen cadangan. Intinya kan sama-sama orang yang dilatih ya, walaupun nggak dibilang wajib militer. Ada aja nih. Ya beda nama aja sih, kayak iya gitu. Sih, beda nama aja. Tapi sebenarnya tujuannya sama. Intinya bela negara, membela kalau ada masalah. Iya. Tapi nih ya, misal nih, kalau memang benar terjadi dan kita semua disuruh untuk melakukan wajib militer, mungkin pertama nggak bakal semua sih, nggak bakal 100% ya, pasti hanya beberapa orang yang terpilih atau mungkin orang yang berminat aja gitu. Kalian mau nggak terjun? Gue ragu sih. Ragu di sini nggak bisa bilang iya, nggak bisa bilang enggak. Kenapa gitu? Kalau gue pribadi ya, soalnya kita berpikir secara global lah. Kalau ada wajib militer berarti ada kemungkinan ini ya, gara-gara isu kayak gini berarti kan ada kemungkinan ada terjadi perang. Ini perang ya, baik itu dalam negeri atau luar negeri, atau dari kelompok masyarakat yang kayak teroris dan lain-lain. Tapi gue merasa pribadi, bukan kita nih, gue merasa pribadi hal itu belum nampak. Maksudnya itu kayak bukan urgensi gitu. Nah ketika itu oke lah, katakanlah itu dicicil, boleh. Tapi kan ada goalsnya nih, tujuannya apa nih, kenapa ini dibuat. Jadi gue merasa ragu kalau gabung tapi belum ada tujuannya gitu. Kalau gue masih bingung nih. Iya bisa gabung mungkin. Misalnya tiba-tiba di wilayah bagian tempat gue tinggal, terutama terjadi baku hantam baku tembak dengan negara apa misalnya, atau dengan perompak misalnya mungkin gue gabung. Tapi kalau gue merasa belum perlu, kayak gak ada keharusan gitu. Ya join aja sih. Kalau disuruh ambil ini gimana ya? Ya kalau gue pribadi sih ikut aja. Ya kenapa enggak? Lumayan nambah experience. Ntar bisa ngajarin yang lain juga. Siapa tahu gue bisa jadi ini komplotan. Wah, benar. Kan kalau bisa dioper tuh di sini. Kenapa nih? Kenapa tidak?
Susah dibahas. Kalau tapi jangan ini kalau di post jangan dicicip loh ya. Ini kan cuma perumpamaan doang. Enggak. Ini apa? Kita ngobrol dengan komedi, men. Jadi jangan dianggap serius, just ambil positifnya aja, ya enggak sih? Ini sih. Iya, Kalau ada yang seriusin sih, wah keterlaluan sih kalau ada yang seriusin sih sumpah. Disaring dulu informasinya. Tapi kalau dari gue sih, men, kalau emang ini benar-benar kejadian, sebenarnya gue pasti ikut sih. Kalau misal dalam artian gue ikut itu ada salary-nya dan uang makan dan uang gaji lah intinya. Selama itu ada, gue pasti ikut sih. Daripada gue bikin konten ginian anjing mending ikut. Iya ya. Dipikir-pikir sebenarnya daripada gabut juga ya kan. Lumayan loh. Pendidikan gratis. Pandangan orang beda deh. Ya kan, dapat uang makan, dapat uang transport, dapat uang tempat tinggal, dapat apa intinya dapat uang. Tapi ini menurut gue sih emang fakta sih, men. Dari beberapa orang ya yang gue tahu ya, termasuk orang yang golongan ekonominya rendah, orang pengangguran atau orang miskin, kebanyakan pasti mau mereka. Soalnya gue dulu pernah diceritain sama guru gue waktu mungkin dia dulu pernah ikut partisipasi itu kayak perang yang zaman penjajahan dulu sih. Katanya tuh tua banget guru lu. Nah, katanya benar-benar apa ya? Kayak mereka tuh kayak dikasih ini kayak orang bukan orang zaman penjajahan sih, kayak orang pengangguran gitu, pernah ditanyain sama dia. Dia kan pernah curhat kan, dia pernah ikut perang gitu-gitu. Gue juga nggak tahu dia benar ikut atau enggak. Cuman dia pernah cerita ke orang itu, kalau misal Anda disuruh perang militer, Anda mau ikut atau enggak? Dia bilang mau gitu, walaupun itu nggak digaji, mau gitu. Daripada dia lontang lantung gak jelas ya ada kerjaan, lebih baik dia mati. Dia pilih gitu aja. Cuman ini ambil positifnya aja ya, jangan terlalu serius juga untuk mengambil keputusan ini. Cuman kalau menurut gue emang orang-orang yang itu benar-benar orang yang hampa banget hidupnya, kayak dunia ini tuh kayak gak ada yang menarik lagi buat dia. Bahkan dia kayak hampir menyerah, tapi tidak untuk bunuh diri aja. Janganlah. Ya paling pesan gue terakhir sih, kalau memang ada yang mau seriusin lah, misalnya suatu saat ada, boleh gabung, cuman pikirkan juga kemungkinan kita kan gak bisa berharap sempurna ya keinginan untuk bela negara itu terjadi. Takutnya ada yang memanfaatkan kan, kayak tadi kita bilang pedang bermata dua itu, kita juga nggak boleh sembarangan masuk. Jangan-jangan kita dimanfaatkan, jangan jadi kita yang menghancurkan negara kita sendiri. Nah, benar. Jangan dong, kan rencana gue mau bikin pasukan sendiri. Dulu gitu. Lu tim Molotov pakai armor ya? Ada ini, tapi benar juga, jangan langsung diiyain, jangan langsung disetujuin kalau misalnya ada wamil begini ya. Soalnya memang senjata dua mata itu bahayanya dalam, bisa hancurin sendiri. Tapi kalau ada pelatihan kendarain drone, saya mau. Pelatihan apaan? Pelatihan mengendarai drone. Berarti lempar bumi dari drone. Anjing. Itu seru itu. Serius, kalau misalnya pelatihan drone kan itu skill jatuhannya nanti. Bisa nggak cuma di militer kita bisa pakai. Oke, kayaknya itu aja yang bisa kita omongin hari ini, yang bisa kita sampaikan. Jadi jangan diambil semuanya, cukup ambil positifnya aja, have fun. Oh ya, jangan lupa support kita dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan juga jangan lupa join di kegiatan warga Discord, biar Discord makin rame dan makin enjoy. Thank you. Iyalah. Sampai jumpa.